Terima kasih kesempatan yang baik diberikan kepada saya untuk bersharing bagi pengalaman. Dari kemarin saya telusuri sampai hari ini yang menjadi masalah hidup manusia yaitu di alam pikiran. Ya. Jadi kalau alam pikiran ini bisa dikuasai, maka semua bisa dengan baik. Karena kemarin saya terobsesi dengan apa yang sedang saya hadapi dan mengganggu alam pikiran saya. Tapi saya belajar untuk mengutamakan Tuhan atas segala-galanya. Jadi saya mengaktifkan roh saya, dan roh saya menguasai jiwa saya. Karena dalam jiwa ada pikiran, ada kemauan, ada perasaan. Jadi ketika saya memahami itu, saya mengalihkan untuk lebih roh saya yang menguasai, dan roh saya menguasai jiwa, dan semuanya bisa terkendali dengan baik. Jadi alam pikiran ini adalah areal di mana iblis membuat kita susah, mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi. Nah, ini yang masuk dengan daerah peperangan. Nah, kalau kita bisa menang daerah peperangan ini, semuanya akan mudah ditaklukkan. Jadi pada saat ini, kesaksian saya adalah ketika menang atas segala yang pengaruh-pengaruh alam pikiran, bisa alami cita, karena kalau kita tidak menang, sukacita terhambat, tidak terpancar. Nah, hanya solusinya yang saya lakukan yaitu lebih konsentrasi kepada area roh. Nah, ketika roh yang mendominasi, roh memimpin jiwa, dan tubuh juga ikut sehat. Itu saja hari ini saya bisa berikan bagaimana menang atas alam pikiran yang mengganggu konsentrasi. Tuhan berkati. Amin. Baik, terima kasih buat sharingnya pagi hari ini ya Pak. Silakan kita mau dengar sharing dari Bapak Victor kita dulu. Silakan Pak Victor. Ya, terima kasih. Saya hanya mau minggu-minggu ini ya, mengyang-yang di pikiran saya. Ya. Ibu Tia bicara tentang Musa yang waktu melambangkan tongkatnya itu sampai pegal, akhirnya Harun dan satu lagi Silas atau siapa yang mau menopang tangannya. Hur, ya Pak. Hur ya. Ya. Saya mendapatkan apa? Mungkin Roh Kudus lah yang bicara sama saya ya. Iya Pak. Jadi terus saya waktu Ibu bicara seperti itu, lalu saya buka Alkitab, saya ketik tongkat. Ya. Saya melihat dulu apa yang terjadi dengan Musa dengan menggunakan tongkat itu. Ternyata ada beberapa hal. Pertama, ada yang ringan dengan menggunakan tongkat itu. Satu, dia cuma lemparkan saja ke bawah, lalu tongkat itu jadi ular. Ya. Sudah tahu cerita itu kan? Ya. Ringan dengan obat. Karena pada waktu itu kan Tuhan bilang, apa yang ada pada kamu? Ada tongkat. Itulah, melalui tongkat itulah dia kuasa Tuhan bekerja melalui tongkat. Tapi tongkat harus dilepaskan dulu, baru bisa bekerja.
Yang kedua, ada juga yang ringan, dia cuma mengadakan ke langit, kemudian terjadi mujizat itu. Dan juga waktu membuat sungai Nil itu berdarah, cuma dicelupkan aja ke tanah. Semua ringan. Tapi kali ini, waktu Ibu Tia cerita itu, dengan tongkat itu begitu beratnya. Karena ketika dia harus mengadakan tongkat itu, pertempuran menang. Tapi ketika tongkat itu di ke bawah, pertempuran kalah. Akhirnya dia harus terus menengadah sehari-harian sampai pegal gitu. Bahkan sampai temannya menahan tangannya. Jadi kali ini ternyata berat gitu apa yang dilakukan. Sebenarnya dengan tongkat itu terjadi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika diangkat tangan itu, di sana sedang berkelahi, ada peperangan, dan peperangan itu menang. Jadi ada pertempuran, ada peperangan ya. Pertempuran itu yang terjadi mereka, tetapi dari semua pertempuran itu ujungnya itu menang perang atau kalah. Nah, untuk menang peperangan itu terjadi pertempuran. Nah, yang menarik di sini adalah ketika tongkat itu dipegang, kali ini yang Tuhan buat syarat itu berat. Beratnya itu adalah bahwa tongkat ini harus dipegang sampai pegal. Lalu apa makna rohani? Yang makna rohani begini, Bapak Ibu. Bahwa kita diberikan doa. Kadang doa ini mudah. Ya Tuhan, tolong ini dikabulkan. Tapi ada yang dimana doa ini pegal kita. Kita harus doakan sampai capek. Nggak dapat juga. Belum dijawab. Bahkan kalau nggak didoakan, kalah yang kita doakan. Masa kita doakan lagi, baru menang. Amin. Tapi kalau nggak didoakan, kalah lagi. Akhirnya kita minta tolong teman-teman kita. Tim doa kita, topang saya dengan doa saya. Amin. Topang tangan saya sudah capek. Doakan. Akhirnya mereka pegang. Pertempuran pada akhirnya menang. Menjadi peperangan kalah, menang. Jadi saya dapat di situ apa yang makna rohani. Selama ini dulu saya doa itu pakai buku doa. Ya. Buku doa seperti ini. Tapi lama-lama saya nggak pakai doa, buku doa. Ya kan? Terus saya pikir-pikir dengan kemarin itu, iya ya, ada kalanya yang kita doakan itu sampai pegal kita. Ya kan? Kalau nggak didoakan, kalah yang kita doakan. Jadi artinya saya dari seperti itu dapatkan pelajaran bahwa perlu saya start semua itu dalam doa. Saya doakan setiap hal. Tadi Pak Surbakti bilang bahwa peperangan di pikiran kita. Kita sekarang sebenarnya untuk orang yang beriman, sebagaimana Efesus 6, kita sebenarnya sedang memasuki peperangan rohani. Jadi setelah dipakai semua perlengkapan senjata rohani itu, saya lihat doa itu di mana? Bukan di kepala, bukan di dada, baju jirah, bukan di pedangnya, bukan di, tetapi setelah dipakai semua, berdoa mereka. Jadi setelah pakai baju jirah, mereka berdoa dengan doa yang tidak putus-putus untuk orang kudus. Jadi artinya saya dapat pelajaran di sini. Jadi saya coba buka lagi, saya bukalah ternyata ada yang saya daftarkan di doa ini yang sudah mabal. Mabal itu artinya sudah menyimpang. Artinya ada berapa biji ini nggak kena gitu. Ternyata bagus sekali ya setelah kita saya lihat-lihat gitu ya. Apa yang saya doakan di sini contohnya ada 12 doa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 yang didoakan ini nggak ada satupun ternyata yang tahu temuan. Artinya bahwa ternyata yang saya doakan pun dulu itu salah gitu berdoa. Sekarang topiknya nggak ini lagi gitu, ternyata. Jadi selain menulis surat ini, kembali lagi tadi bahwa yang topik yang kita doakan terus kita doakan, terus kita doakan. Jadi maksudnya gini, ada kalanya kita doa Tuhan kabulkan, ada doa Tuhan kabulkan. Tapi ada doa, contohnya katakanlah putri saya untuk bisa mendengar telinganya. Ya mungkin harus didoakan terus, saya doakan. Mungkin baru 1000 kali baru Tuhan kasih. Jadi itu pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Untuk saya setia, saya tuliskan semuanya, terus saya doakan, terus saya evaluasi mana kira-kira yang sudah dikabulkan Tuhan, mana yang masih tunggu, mana yang tidak. Itu saja. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa ya Pak Victor ya. Ya, jadi Tuhan berikan hikmat ya untuk itu tadi mengevaluasi kembali doa-doa kita ya. Ya, jadi ya benar juga sih, mungkin doakan tapi belum Tuhan jawab gitu ya. Nah, tapi ya kita percaya ya, terutama untuk Putri kita tetap dukung, mujizat masih ada. Tetap semangat ya Pak Victor dan Bu Dewi ya Pak ya. Shalom, makasih buat sharingnya. Kita mau dengar dari Bu Lydia Lalang. Silakan Bu Lydia Lalang. Maaf, bisa di-up dulu. Oh gitu. Ya, Bu Tiarjo dulu. Ya udah sering ya. Ya, apapun itu ya pagi hari ini. Terima kasih Bu Lydia Lalang. Kita masih bisa setia untuk datang kepada Tuhan. Itu anugerah. Jadi kalau saya secara pribadi sekarang ini setelah saya ikut EE, Pak Victor, jadi saya sekarang juga tidak mau lagi saya fokus mendoakan kebutuhan. Saya hanya datang kalau berdoa itu, Tuhan Engkau tahu hatiku, Engkau tahu kebutuhanku gitu ya. Jadi gini, setelah saya ikut EE itu terus penjelasan demi penjelasan seperti kemarin Jumat juga ya Pak Victor ikut ya, Bu Lydia Lalang juga boleh nanti Jumat. Itu sangat-sangat memberkati. Jadi setiap perkataan yang keluar dari Pak Ali itu sebagai mentor dan sebagai engkong, dia di sana disebut engkong ahli di EE itu ya, semua panggil engkong sama dia karena memang setiap perkataan yang keluar dari mulut hambanya ini semua jadi berkat. Dia sekali-sekali ngomong tapi nancap gitu di hati kita, di jantung kita gitu ya. Nah, jadi saya juga kemarin itu setelah dapat pencerahan dari dia, pada intinya dia katakan ya Pak Victor mungkin kemarin sudah dengar, kan gitu kan. Nah, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, sakit pendarahan 12 tahun, ya. 12 tahun pendarahan itu luar biasa. Ya, kami para ibu tahu, jangankan 12 tahun, hanya datang bulan saja, kalau sampai seminggu kita sudah mengeluh, Pak. Kita sudah pucat, kita sudah drop itu. Apalagi ini 12 tahun pendarahan. Ya, kalau artinya pendarahan itu bukan lagi darah kotor yang keluar, tapi maaf darah segar itu ya, terus itu ya 12 tahun. Nah, tapi dikatakan ketika Yesus lewat di situ, maka dia berusaha dan dia sudah dengar cerita bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, ya, pasti aku sembuh gitu kan. Dan dia berusaha di tengah-tengah orang banyak yang berdesakan itu, dia benar berhasil mendapatkan jubah Yesus. Ya, otomatis dia kan itu terduduklah di bawah. Dia kalau kita lihat gambarnya ya, dia kan di bawah itu memegang jubah Yesus. Istilahnya dia nggak bisa bangun lagi karena memang dia sudah 12 tahun pendarahan, udah lemah ya. Nah, ketika dia pegang jubah Yesus, maka Yesus merasakan ada energi yang keluar dari tubuhnya. Dan itulah kuasa Tuhan yang menyembuhkan wanita itu yang sakit pendarahan itu. Nah, saya tertarik dan saya kemarin cerita ya, saya mengalami itu ya tahun 92 ketika saya sakit tipes. Jadi lewat hambanya, jubahnya pendeta itu saya ini, tapi emang dengan iman.
Saya sembuh, saya bilang benar. Besoknya itu dibawa saya ke rumah sakit, orang dirawat, udah dibikin surat pengantar surat rawat, tapi tidak jadi dirawat karena semua sudah baik, normal. Darah tadinya yang udah dikatakan pokoknya udah sakit tipes lah gitu ya, tapi besoknya ketika saya diperiksa, dibawa ke lab, semua baik dan pulang gitu kan. Nah, yang menarik itu tadi, ketika Yesus merasakan ada energi keluar dari tubuhnya, dia bertanya ya kepada orang banyak itu, segitu banyaknya orang berjubel mengikuti dia, siapa yang memegang jubah saya? Nah, bertanya seperti itu orang berdesakan, pasti orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang memperhatikan, ya kan? Nah terus, eh, tapi di situ yang kemarin itu perkataan itu mengena gitu kan. Untuk apa sih ditanya gitu? Dia kan maha tahu gitu, ya kan? Tahu dia siapa yang megang itu, ya dia maha tahu. Nah tapi dia tanya kembali siapa yang memegang jubah saya. Nah ketika dia uh, uh, tanya seperti itu, perempuan itu mengaku kan, ya. Nah sebenarnya di situ dikatakan kenapa Yesus ya menanya, dan dia butuh respon dari perempuan itu, pengakuan dari perempuan itu bahwa sayalah yang memegang gitu. Karena yang pertama memang tadi dikatakan ada dua mujizat itu tentang iman. Yang pertama dia beriman, ketika saya pegang jubah Yesus saya sembuh. Terjadi benar, sembuh pendarahannya dia. Tapi yang kedua yang tidak kalah dahsyat ketika Yesus bertanya, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, jadi Yesus mau berikan anugerah buat perempuan itu bahwa imannya yang menyelamatkan gitu kan. Dan itu saya baru melek mata saya gitu. Nah, artinya apa? Rupanya ada iman yang hanya untuk mujizat. Makanya hambanya Pak Surwati sering ngomong begini, kalau hanya untuk membangkitkan, menghidupkan orang mati, Yesus tidak perlu mati. Gitu kan, seperti Lazarus yang udah 4 hari dikubur, dia nggak perlu mati, dia hanya bilang keluar Lazarus, keluar. Atau kalau hanya untuk membawa bangsa Israel tadi seperti cerita Pak Victor, ya menyeberang lautan, tidak perlu dan yang lain-lain. Dia cukup berfirman, cukup ngomong, jadi semuanya. Kan gitu kan? Nah, mencelikkan mata yang buta yang dari lahir, hanya dia kasih tanah, dia tulis-tulis dia tanah, dikasih tanah di matanya, sembuh gitu kan. Itulah iman sementara ya Pak Victor ya. Pak Victor udah belajar. Nah, tapi Allah mau kita bukan sampai di situ. Tuhan mau kita sampai iman yang menyelamatkan, yang benar-benar mengandalkan. Yang itu tadi, Tuhan tidak mau hanya sembuh perempuan itu, tapi lebih dari situ Tuhan mau ya selamat gitu kan. Nah, jadi perempuan itu mendapatkan hidup yang kekal, itu artinya gitu. Nah, jadi saya lihat, saya telusuri kembali Alkitab bahwa orang yang sudah diselamatkan itu, maka seluruh kehidupannya Tuhan yang jamin. Ya, kemarin Pak Victor tanya tentang jabat Romawi itu ya. Itu keren banget Pak. Ya, itu bisa kita bikin lagi itu bahan khotbah di tempat ini. Ya, kalau memang Tuhan benar-benar sudah memegang tangan kita, tidak ada yang dapat merebut kita dari Tuhan. Ya, Yohanes 10:28 itu ya Pak Victor ya. Nah, itu pun nancap itu di hati saya. Itu ketika itu, kalau itu ketika saya di sana. Iya ya, saya pikir gitu. Jadi kalau sudah dipegang nggak bisa, kita lemah boleh, lemah, tangan kita jatuh, ya seperti tadi kata Pak Victor kan, ketika Musa lemah, gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang sudah pegang, Roh Kudus sudah pegang, kita walaupun lemah, nanti segar lagi, bangkit lagi, gitu, seperti itu. Nah, jadi Tuhan juga mau. Dan saya percaya ketika kita memang melekat kepada Tuhan, Pak Victor, kadang tanpa kita doakan juga Tuhan kasih, gitu, ya. Ya, tanpa kita minta. Nah, itulah yang Tuhan mau. Kita harus naik level dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau hanya mujizat, itu kecil bagi Yesus. Makanya dibilang, ya saya baru nangkap hari-hari ini. Dulu sering gembala kami ngomong begini. Dibilang begini, Tuhan tertarik dengan proses kamu katanya. Dia bukan tertarik dengan kesembuhan kamu. Dia tidak tertarik dengan yang kamu peroleh, harta gemilang-gemilang, itu dia tidak tertarik. Tapi Tuhan tertarik dengan proses kamu. Bagaimana kita selama proses itu? Biasanya kalau di proses itu harus taat gitu loh. Harus nurut. Nah ketika kita nurut, dia akan bawa kita kepada
kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat kita alami. Ya, jadi sekali lagi saya sangat-sangat diberkati ya, kita juga di grup ini. Yuk kita pengen ngalamin itu gitu, sehingga kesaksian kita tidak biasa-biasa lagi. Kami rindu nanti suatu saat Pak Victor cerita, aduh saya tidak doakan tapi Tuhan kasih gitu kan. Nah Bu Lydia Lalang juga, saya nggak pernah minta lagi tapi Tuhan berikan gitu kan. Nah itu yang mau kita alami di grup ini ya. Dan kita semua saling mendukung ya. Terima kasih buat kesetiaannya dan terima kasih buat pagi hari ini. Itu saja yang saya bisa bagikan pagi hari ini ya, dan semua kita ada pagi hari ini semua karena anugerahnya. Itu saja. Mungkin Pak Surbakti mau tambahkan atau ada mungkin yang mau ini tanya, silakan boleh Pak. Ya, jadi yang sangat penting itu bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu dimulai dari roh. Karena kita bisa layak bersekutu dan kita bisa mendengar secara pribadi apa yang Tuhan katakan melalui roh kita. Karena Tuhan berbicara melalui roh kita. Maka dikatakan, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi, kalau kita tidak menjaga hati, kalau saya tidak menjaga hati, itu terhambat yang namanya kehidupan yang berbinar-binar. Jadi, perlu menjaga hati. Setiap hari kita penting menjaga hati supaya apa? Supaya jangan terkontaminasi. Nah, ini yang saya mengerti. Makanya setiap individu minimal punya satu orang untuk senantiasa bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, bisa sharing kehidupan. Dengan cara demikian kita terlatih. Karena kita punya teman yang kita bisa saling membagi hidup. Ini penting sekali, khususnya di komunitas development ini juga membuat seperti itu. Ya, kehidupan saling ini. Pertama, teman-teman kita banyak yang perlu dilayani. Dan hal ini kitalah berperan untuk itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan, kita beri kepada mereka, dan mereka bisa dipulihkan secara bertahap. Itu sangat putih atau berkati. Ya, baik ya. Terima kasih Bapak Ibu buat sharingnya. Ya, mari kita tingkatkan lagi ya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terutama itu tadi memang benar ya, roh kita. Karena Allah itu roh. Jadi kita menyembahnya dalam roh, bukan dengan akal budi atau dengan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, jika sudah tidak ada, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita pejamkan hati kita, tundukkan hati kita deh hadapan Tuhan. Nanti setelah pujian penyembahan ini, Ibu Lydia Lalang akan bawa kita dalam doa syafaat. Ya, dan doakan juga nanti pertemuan kami hari ini bersama dengan Ibu Timawar, dengan Pak Victor. Semoga bisa ada waktu nanti habis kami dari panti, Bu Lydia ya. Sekitar jam 12-an. Ya,